Welcome to Indonesia Motorsport Heritage Museum Wannabe. Nah, cuma berhubung Om Antonnya nggak bisa kita ajak ngobrol. Sebenarnya ownernya semuanya ini Om Anton ya. Ini kalian bisa lihat mobil-mobil yang ada di sana. Kali ini gimana ya? Karena mungkin spesialnya gue ini di bareng-bareng sesuatu yang original ya. Gue pengen ngasih tau ke kalian bentuk Evo 4 original sebelum yang kayak mungkin sekarang kalian ngelihat banyak yang udah diganti-ganti. Original tuh kayak apa sih? Jadi ini dia bentuknya. Ya, balik lagi bersama gue di sini, Gani Rahman. Dan kali ini di sebelah gue ada mobil yang cukup favorit ya di masanya, di eranya. Bahkan sampai sekarang sih. Sampai sekarang pun banyak orang yang rata-rata tuh pada saking sukanya tuh pada convert ya. Saking aslinya, originalnya udah mulai susah dicari. Misalnya kalian mau dapetin utuh Evo gitu, itu agak susah. Nah sekarang rata-rata orang tuh pada ngejar itu sampai bela-belain convert. Ini namanya Mitsubishi Lancer Evo 4 GSR ya, GSR lah kita sebutnya, nggak usah GG-an ya, GSR. Nah kalau kalian mau tahu standarnya Evo 4 tuh seperti apa sih bentuknya, ini standarnya bentuknya gini, bener-bener kayak gini ya. Jadi kayak dari pabrik ya, ini bentuknya. Nah gitu. Kalau mungkin sekarang kan mungkin kalian banyak yang orang tuh ya sebenarnya banyak yang gatel kali ya kalau Evo standar tuh kayak aduh kurang lah. Akhirnya velg ganti NK atau yang lain-lain. Nah cuma kalau kalian mau lihat utuhnya, originalnya ini bentuknya. Ini bukan convert, bukan apa, ini original Evo 4 GSR ya. Nah kalau yang di Indonesia itu kalau kalian tahu biasanya kalau misalnya kalian mau convert ya ke mobil Evo 4 ini rata-rata orang biasanya pada pakai CK, Lancer CK ya. Kalau ini namanya CN9A. Nah sebenarnya Lancer Evo 4 ini sendiri keluarnya itu sebelumnya tahun 96 sampai 98. Mesinnya sendiri itu dia udah 4G63T turbo ya, dan dia ini udah all wheel drive 2000 cc ya by the way ini mesinnya. Nah terus mungkin kalian juga banyak yang bertanya-tanya sebenarnya apa aja sih yang bikin beda, apa sih perbedaannya yang RS sama GSR. Nah sebenarnya kalau untuk balap sendiri itu biasanya orang pada beli yang RS ya, karena di Jepang sendiri yang RS itu adalah tipe yang murahnya dulunya ya. Dulu itu maksudnya bisa dibilang murah. Nah sebelum masuk ke perbedaannya, nah dulu orang tuh kalau misalkan mau ngebangun, orang pada ngambil yang RS. Kenapa? Karena semuanya itu gimana, nggak ada sisi kemewahannya tuh nggak ada. Jadi contoh kayak lampu depan itu dia nggak ada, dia cuma di cover tutup depan. Terus velgnya dapat velg kaleng. Terus wiper belakang nggak ada. Terus pegangan pintu, handle pintu ini juga hitam warnanya. Kalau joknya itu joknya standar, nggak rekaro, nggak apa. Pokoknya bener-bener kayak dibangun untuk balap. Jadi biar kalian agak lebih tega aja sih untuk kayak makin roll bar dan lain-lain ya. Nah kalau yang CN9 GSR ini tuh tipe mewahnya. Nah, jadi kenapa dibilang mewahnya ya, karena ini tergolong mahal pada saat itu ya dibanding yang RS-nya. Nah mungkin kalau kalian orang yang pakai daily atau punya Evo di Jepang sana, belinya yang ini biasanya kalau untuk pakai yang daily. Nah terus juga pasti kalian banyak yang bertanya-tanya juga, ini mobil yang ada di inisial D bukan sih? Benar. Nah musuhnya itu kan pokoknya dia nih musuhnya kan, itu namanya Seiji Iwaki ya kan, yang make Evo 4 tuh dia di tim Emperor ya. Nah mungkin banyak kalian yang bertanya-tanya juga, apakah mobil ini pernah menang balap, atau kalau ini terkenal rally ya rata-rata Evo ya. Dia pernah turun balap atau terkenal di rally? Itu jawabannya iya, pernah. Yang ngebawa mobilnya itu sendiri Tommy Mäkinen. Dia bawa itu kalau nggak salah di tahun 97. Salah satunya tuh ada deh yang waktu dia balap rally yang di Snow Monte Carlo. Dan dia tuh kalau nggak salah itu di posisi ketiga deh. Cuman yang di posisi satunya tuh sebelum-sebelumnya ada lagi. Dia mobil Evo tuh rata-rata juara sama dia itu ada di Evo 3 sama ya ini salah satunya Evo 4. Sampai bahkan Evo nge-tribute Tommy Mäkinen di Evo 6,5. Ini dia fotonya. Nah itu dia. Bahkan dianya aja nggak pernah bawa tuh mobil. Tapi mungkin gara-gara menang mulu dia di Evo, jadi Evo ngebuat tribute untuk Tommy Mäkinen. Itu dia mobilnya. Gila. Segitunya ya. Nah langsung aja yuk kita buka bagasinya. Sebenarnya ini nih ada yang bikin bedanya juga. Nah Kalau CK ini tuh nggak ada V-bar gini ya. Nah kalau Evo itu beneran ada kayak gini nih, ada V-bar. Tuh jadi kalau CK ini kalian masih bisa nih buka jok depan
untuk ke belakang gitu kalian bisa ngelihat ngolong. Kalau ini udah bener-bener nggak bisa. Nah kan, nah terus mungkin kalian ada yang penasaran juga dalamnya kayak apa sih? Kita lihat nih. Nah, space-nya kecil ya guys, dikit. Tuh kalian lihat masih original Jepang ya. Space-nya kecil, untuk ban kecil. Kalau CK ini lebih gede guys biasanya. Karena mungkin ini emang diperuntukkan ya racingnya kali ya, makanya jadi space-nya juga sedikit. Terus posisi suspensinya katanya sih juga ini lebih tinggi dibanding yang CK-nya sih. Gitu. Kita tutup dulu yuk mobilnya. Ih, ngeri gua. Oke. Nah, satu-satunya kalau kalian mau lihat convert apa enggaknya, biasanya orang nggak sampai seniat itu nih. Biasanya ini kalian bisa ngeliat dari sini nih tulisannya. Coba lihat. Kalau ini kalian lihat tulisannya Asahi ya kan. Kalau Asahi itu Evo, beneran original Evo. Kalau Lancer yang biasa itu Asahi Mas. Ya kalian bisa ngeliat juga nih dari sini, misalkan lagi ngeliat wah ini Evo beneran apa enggak ya. Biasanya sih orang nggak sampai seniat itunya diganti kacanya. Kalian lihat dari sini aja nih. Asahi Mas, Evo Ori, Asahi. Kalau yang convert Asahi Mas. Kalau yang CK lah, maksudnya yang biasa orang convert kan, soalnya rata-rata mobil ini. Sekarang yang bagian ditunggu-tunggu, kita buka kap mesinnya dulu ya kali ya, sebelum masuk ke interior. Oh ini dia. Nah kalau untuk mesin sendiri, kalau kalian mau lihat yang RS atau GSR nggak ada bedanya sama sekali. Semuanya persis kayak gini, itu cuma di bagian eksteriornya doang yang beda ya. Beberapa, itu pun juga beberapa sih. Ya, ini dia guys mesinnya 4G63, tuh udah strut bar. Dan kalau kalian mau lihat ori apa enggaknya juga nih, suspensi juga masih standar. Mampus, ganteng banget. Tuh, sekarang kita lihat detail-detailnya aja kali ya. Kayak gininya semuanya masih ada guys, detail-detailnya. Ih, mengerikan sekali. Nah sekarang yaudah yuk kita langsung masuk ke dalam mobil ya. Interior mobilnya ya kayak apa, gue juga penasaran. Kita lihat yang versi GSR Recaro, oke? Nah ini dia guys ya. Kalau yang tipe GSR nya tuh udah dapet jok Recaro kayak SR3 ya bentuknya ya. Nggak tahu juga sih bener apa enggak ya. Terus ini Momo, setirnya udah Momo. Dan kalau GSR itu nih ada AC, head unit gini ya, mantap. Dan versi GDM 180 km per jam dan warna putih. Tuh sampai head unitnya masih standar semua, gila. Tuh ya. Ini cukup panas ya di sini ya, karena gue lupa ngasih tahu kalian juga kalau yang si tipe GSR itu ada sunroof ya. Kalau tipe RS tuh nggak ada. Juga masih ada tombol-tombolnya, semuanya masih berfungsi sih. Cuma nanti kita nyalainnya nanti, oke? Tuh ya guys ya, head unitnya. Mantep gila. Semuanya masih lengkap banget. Tulisan-tulisan detail-detail gini semuanya masih ada semua. Recaro-nya ini sendiri sih juga tergolong nyaman ya, maksudnya mungkin biasanya kalau yang di RS itu udah bakat semua kali ya rata-rata orang ya. Oke, ini panas banget, lumayan ngadem. Nah terus nih tombol-tombolnya juga masih berfungsi ya. Tuh, setiap mau gedein AC ada bunyi tit, keren banget. Gila, semuanya masih bagus guys. AC-nya semua masih berfungsi normal. Matiin aja. Lumayan menarik. Dan kalau yang GSR ini udah power window. Cuma kalau yang RS engkol. Nah untuk kalau kalian mau lihat, kalau tadi kan gue ngasih tahu filmnya itu ada di Inisial D ya. Ada satu film juga itu yang nunjukin mobil ini ya, yaitu film WMI yang mainnya Jackie Chan. Bukan yang Thunderbolt ya. Kalau Thunderbolt itu dia pakai Evo 3. Kalau WMI ini bener-bener pakai Evo 4 ini. Jadi sekarang semua udah ngerti kan kenapa mobil ini bener-bener jadi incaran orang-orang banget. Ya karena itu dia. Yang pertama, mobil ini udah populasi udah mulai sedikit. Rata-rata orang mulai convert. Dan bahkan nge-convertnya itu bisa lebih mahal dari mobil yang udah jadinya sendiri. Kayak gini misalnya kayak gitu. Itu bahkan bisa lebih mahalnya lagi. Makanya orang rata-rata mungkin ngebangun dari CK, itu mereka nyicil-nyicil, kayak dapat bumpernya dulu, dapat
kap mesinnya dulu, atau dapet biasanya spoilernya atau kaca belakangnya. Ya, juga kalau di CK itu wipernya nggak ada ya belakangnya, dan nggak ada sunroof. Tadi gue lupa ngasih tahu banget, kalau yang RS tuh nggak ada sunroof juga. Kalau ini udah ada sunroof ya. Oke, kita langsung masuk ke tahap nyalain mobilnya aja kali ya. Sementara mobilnya gue nggak berani untuk bawa keluar karena ini mobil cukup rare maksud gue, dan gue nggak berani sih bawa keluar nih macem-macem kecuali sama owner ya. Dan kebetulan kan Om Antonnya nggak bisa hadir di sini, jadi nggak apa-apa. Kita nyalain aja dulu yang penting mobil, oke? Nah oke, jadi itu dia teman-teman ya mengenai si Evo 4 ini, reviewnya kali ini. Dan sorry banget nggak ada test drive-nya, nggak ada test ride-nya, karena gue nggak berani juga, gue pribadi ya. Gue ngehargain, maksudnya ini mobil bener-bener original mulus banget, dan kalau nggak sama ownernya gue juga nggak berani, oke? Itu dia teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.